Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi kita pada kegiatan materi diklat berjenjang tingkat dasar pada daring siang hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat. Oke, materi yang akan saya sampaikan adalah kesehatan gizi, praktek pengasuhan, dan stimulasi bagi anak usia 0 sampai 2 tahun. Kayak di sini mungkin ayah bunda memiliki anak yang usia seperti itu ya, 0 sampai 2 tahun. Nah, di konsep kesehatan yang pertama itu tidak hanya berupa badan anak yang terlihat gemuk itu dikatakan sehat, tetapi konsep kesehatan itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Jadi yang namanya sehat itu bisa diambil dari fisik, spiritual, sosial, mental. Artinya tidak hanya badannya saja yang terlihat sehat, segar, dan aktif, tetapi spiritualnya juga. Bagaimana anak itu mengetahui siapa yang menciptakannya gitu kan. Sosialnya dia dapat beradaptasi dengan temannya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan gurunya, dan juga dengan mental. Nah, di mental ini anak yang tidak mudah marah, anak yang tidak mudah menangis itu bisa dikatakan dengan sehat. Oke, baik. Mengapa penting? Nah, karena itu merupakan proses belajar, perkembangan, pertumbuhan, kesehatan masa sekarang dan masa depan. Jadi kualitas hidup anak itu juga mempengaruhi bagi kesehatan anak. Ciri-ciri anak sehat itu tidak hanya badan yang gemuk, tetapi BB dan TB sesuai usia. Rambutnya hitam berkilau dan sehat, kemudian postur tubuhnya tegak dan padat gitu kan, nggak lemes gitu kan, kuku dan kulitnya sehat, kemudian wajahnya ceria, matanya bening, bibirnya segar. Nah, itu ciri-ciri anak sehat. Ada lagi nih ciri-ciri anak sehat itu gigi bersih, gusi merah muda, kemudian bergerak aktif, bicaranya lancar sesuai dengan usianya, kemudian nafsu makannya baik dan BAB-nya juga teratur, fokus, reaksi, perhatian, berkembangan. Jadi ketika dipanggil namanya dia segera merespon. Kemudian tidurnya nyenyak, tidak mengalami gangguan tidur. Itu yang dinamakan dengan ciri-ciri anak yang sehat. Oke, status kesehatan anak dari perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, genetika atau keturunan itu berpengaruh pada status kesehatan anak. Kemudian kesehatan sekolah. Nah, kesehatan sekolah itu diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik. Jadi kita sebagai guru perlu juga adanya kesehatan di sekolah. Kesehatan tidak hanya harus juga bersih, tetapi memiliki lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya yang berkualitas. Kesehatan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui sekolah formal dan non-formal atau melalui lembaga pendidikan lainnya. Tentunya kita juga harus bekerja sama dengan pihak kesehatan, baik itu posyandu, puskesmas, seperti itu kan. Gangguan kesehatan pada anak, tuh ada beberapa nih. Yang pertama penyakit menular itu seperti infeksi, hepatitis, diare, malaria itu penyakit yang menular. Kemudian penyakit yang tidak menular itu seperti obesitas, diabetes itu tidak menular. Kemudian gangguan gizi. Nah, gangguan gizi juga banyak nih macamnya. Ada yang disebut dengan KFA, GAKY, wasting, stunting, ya kan, obesitas. Tentunya teman-teman juga tahu kan apa artinya obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan anak sehingga usia dengan berat badannya itu tidak sesuai. Kemudian stunting itu pernah disebutkan kemarin dari dari kementerian juga menyebutkan bahwa yang namanya anak stunting itu tidak mesti pendek, tetapi anak yang pendek itu sudah pasti stunting. Oke,
Pandemi COVID itu sudah dilewatkan kemarin. Konsep gizi. Nah, gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat air, dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Kemudian, zat gizi merupakan zat kimia yang terdapat dalam makanan yang diperlukan manusia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Hingga saat ini dikenal kurang lebih 45 jenis zat gizi, dan sejak akhir tahun 1980-an dikelompokkan keadaan zat gizi makro dan juga karbohidrat, lemak, protein. Jadi itu guru-guru perlu mengenalkan kepada anak tentang makanan yang bergizi, sehat, dan seimbang. Kemudian makanan bergizi seimbang tentunya harus ada karbohidratnya, vitaminnya, mineral, air, lemak, protein, dan tentunya ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru perlu memberikan pemahaman kepada peserta didik kita. Kemudian menu sehat seimbang itu perlu kita berikan. Kemudian makanan tambahan misalnya kan seperti kacang hijau. Bu, anak saya nggak suka makan hijau. Murid-murid saya kebanyakan nggak suka makan hijau. Ya udah diganti aja menunya dengan misalnya bubur yang dicampur dengan wortel, dengan bayam gitu kan, atau biasa disebut dengan bubur tumis kalau bahasa saya di sini tuh. Nah, jadi itu akan memberikan anak pemenuhan gizi di sekolah gitu kan. Nah, kemudian penilaian status gizi itu ada 5. Kemudian ada antropometri, ada klinis, ada biokimia, ada biofisika. Tidak langsung survei konsumsi, statistik vital, dan faktor etologi. Baik, saya jelaskan secara satu. Antropometri. Antropometri ini metode yang digunakan untuk menilai ukur, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Standarnya adalah kumpulan data ukuran tentang proporsi komposisi tubuh sebagai rujukan untuk menilai status gizi atau tren pertumbuhan anak. Jadi kita bisa menilai status gizi dalam tubuh anak. Status gizi anak. Nah, kemudian perlu juga nih kita harus punya pegangan atau panduan, yaitu buku KIA atau buku KMS. Nah, jangan sedih ibu-ibu kalau misalnya KMS-nya udah nggak ada lagi. Sekarang itu ada yang namanya KMS digital atau KMS online. Ada linknya untuk bapak ibu semua mengukur gizi anak melalui aplikasi. Nah, status gizi anak. Kemudian lingkar kepala perlu juga kita berikan kepada anak. Jadi pastikan di satuan PAUD Bapak Ibu itu punya rekap data berat badan. Jadi jangan sampai anaknya rutin setiap bulan diukur tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepalanya, tapi kita nggak punya datanya. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak posyandu atau puskesmas melakukan pengukuran pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, jangan sampai Bapak Ibu tidak memiliki data tersebut. Jadi kita perlu adanya rekap data pertumbuhan anak didik kita. Oke, rekap data tinggi badan atau panjang badan disebut ETB dan PB. Kemudian rekap data status gizi. Nah, juga perlu adanya data lingkar kepala. Nah, konsep penyebab masalahnya gizi itu bukan hanya di pola asuh, tapi juga asupan makanan, baik dari dalam tubuh, dalam perut, hingga nanti 1000 hari pertama kelahiran. Jadi dapat kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa yang namanya kekurangan gizi itu tidak hanya terdapat di keluarga yang ekonomi ke bawah, tetapi
keluarga yang ekonomi ke atas atau tercukupi juga bisa anaknya itu mengalami kekurangan gizi. Karena apa? Karena itu tadi pola asuh, anaknya dititipkan dengan pengasuhnya hanya memberikan yang instan-instan aja, yang makanan-makanan ciki yang banyak pengawetnya saja, tanpa melihat adanya tadi menu makanan gizi seimbang. Nah, jadi anaknya itu nggak banyak gerak, maunya di dalam rumah saja, bermain handphone seharian, atau misalnya dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga terjadilah kekurangan gizi juga bisa terjadi seperti itu. Kemudian penyebab masalah gizi Indonesia itu banyaknya ditemui oleh balita dan bumil. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua yang memiliki kandungan yang memiliki anak yang masih di dalam kandungan, mulailah untuk menjaga gizinya agar terpenuhi. Nah, kita masuk ke stunting. Stunting itu kan sudah kemarin dibahas oleh Bapak Fitriadi dari Kementerian, bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial tidak terpenuhi atau tidak memadai. Kemudian, anak didefinisikan sebagai stunting atau pendek jika tinggi badan mereka lebih rendah daripada anak seusianya. Secara perhitungan Z, skor tinggi badan menurut umur berada antara 2 SD sampai kelas 3 SD, di bawah standar median pertumbuhan anak WHO. Nah, apa sih ciri-ciri penyebab anak stunting? Ciri-cirinya itu tadi: tinggi badan lebih rendah dari anak seusianya, wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya, kemudian pertumbuhannya melambat, usianya 8-10 tahun, gitu kan. Anak menjadi pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata, tanda pubertasnya terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, kemudian pertumbuhan gigi juga terlambat. Nah, penyebabnya adalah, kita lihat ya, penyebabnya itu bisa menjadi perkembangan otak juga akan terpengaruh. Kemudian pentingnya diperhatikan, stunting di masa kanak-kanak memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang mempengaruhi kualitas kesehatan. Jadi, yang memiliki anak usia taman kanak-kanak, usia dini, ketika stunting masih bisa dirubah karena itu bisa terjadi pada jangka pendek. Kemudian stunting mempengaruhi pertumbuhan, meningkatkan resiko infeksi dan kematian, perkembangan kognitif dan motorik, kapasitas belajar yang kinerja sekolah, produktivitas, upah, kesehatan produksi. Nah, stunting diikuti perbaikan gizi yang kurang tepat, hanya menimbulkan kenaikan berat badan yang berlebihan di masa kanak-kanak, menyebabkan obesitas dan meningkatnya resiko penyakit kronis. Stunting adalah masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu perlu diperhatikan ya, sehingga anak terlalu pendek untuk seusianya ya. Kemudian dampak kesehatannya itu gagal tumbuh, jadi berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus. Kemudian hambatan perkembangan pada kognitif dan motoriknya. Kemudian gangguan metabolisnya juga pada saat dewasa, resiko penyakit tidak menular atau diabetes atau obesitas, stroke, dan penyakit jantung potensinya tuh. Oke. Nah, pencegahan atau preventif pada stunting itu bisa pada 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat dengan HPK. Nah,
Kesehatan gizi, stimulasi psikososial, higien sanitasi, dan edukasi itu yang harus dicegah, yang bisa dicegah. Kemudian penanganannya setelah mendapatkan anak yang stunting, penanganannya itu dari kesehatan gizi, stimulasi psikososial, higien sanitasi, dan edukasi. Itu usia 2-6 tahun remaja. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak pada 1000 hari pertama kehidupan masih dapat dicegah. Tetapi ketika sudah mengalami stunting pada usia 2-6 tahun, itu bisa dicegah atau mitigatif. Jadi kesehatan gizi, stimulasi psikososial, higien sanitasi, dan edukasi. Intervensi penanganan stunting, pasti banyak bertanya, kalau stunting bisa nggak disembuhkan atau bisa nggak diperbaiki gitu kan. Nah, intervensi gizi spesifiknya itu bisa berkontribusi 30%, sedangkan intervensi gizi sensitifnya itu bisa 70%. Nah, tadi itu kalau intervensi yang ditunjukkan kepada anak 1000 hari pertama kelahiran atau kehidupan dan kepada ibu sebelum masa kehamilan atau remaja putri, kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Tetapi intervensi gizi sensitif itu melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerjasama lintas sektor. Secara sasarannya adalah masyarakat umum, sehingga perlu diarahkan pada lokus tertentu. Nah, intervensi gizi spesifik itu bisa dari ibu hamil, bisa dari ibu menyusui dan anak usia dini 0-6 bulan, ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Tapi intervensi gizi sensitif itu penanggulangannya pada masyarakat umum, pengembangan di luar sektor kesehatan. Nah, di sini nih strateginya yaitu meningkatkan kapasitas SDM-nya, kemudian meningkatkan kualitas programnya, kemudian menguatkan edukasi gizinya, kemudian penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu. Pencegahan stunting di ibu hamil itu bisa dari kecukupan gizi seimbang. Dari ibu hamil bisa menambahkan tablet tambah darah, ya kan biasa sering kan dikasihkan untuk yang ibu hamil itu. Kemudian edukasi dan upaya perubahan perilaku pada masyarakat, suplementasi zat gizi dan folat untuk wanita, dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, persalinan dengan dokter atau tenaga bidan yang ahli, pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, lakukan PHBSA. Kemudian kalau ibu menyusui dan anak-anak usia lahir 0-2 tahun, itu bisa inisiasi menyusui dini atau IMD. Jadi anak ketika lahir diletakkan di tubuh ibunya dan dia akan mencari susu ibunya dengan mencium baunya dan seperti dengan kulitnya itu dia bisa membaca bahwa itu ibunya gitu. Itu namanya IMD. Biasanya itu ada pada klinik-klinik persalinan. Kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan. Ingat, selama 6 bulan. Melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Pemberian makanan pendamping ASI yang berkualitas dari usia anak 6 bulan. Ingat ya ibu, usia 6 bulan itu khusus anak sudah siap. Jadi di bawah itu ketika kita memberikan makanan tambahan pendamping ASI, usus mereka tidak akan siap dan kuat, sehingga banyaklah terjadi seperti gangguan-gangguan pada pencernaan. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi biarkanlah anak-anak kita diberikan makanan pendamping ASI dari usia 6 bulan. Nah, pantau pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu terdekat. Berikan suplementasi vitamin A sejak usia 6 bulan. Kemudian berikan imunisasi dan
dasar lengkap. Nah, itu juga ya PHBS. Oke. Stunting dapat dicegah karena stunting bukan keturunan. Kemudian mari kita diskusikan bagaimana penanganan stunting pada usia 2 tahun ke atas apabila terindikasi atau mengalami stunting. Apakah masih diselamatkan? Mengapa? Nah, di sini dalam siklus kehidupan manusia terdapat 2 fase percepatan pertumbuhan. Yang sudah saya sampaikan tadi adalah fase 1 itu 1000 hari pertama kehidupan, tapi fase kedua anak akil balik remaja. Nah, kesehatan anak atau mitigasi stunting pada usia 3-6 tahun bisa kita lakukan dengan PHBS. Bisa dengan hindari dari kecacingan, maksudnya memberikan obat cacing selama 6 bulan sekali. Kemudian pemantauan kesehatan pertumbuhan perkembangan gunakan buku KIA. Kemudian gunakan air bersih, sanitasi di lingkungan. Kemudian lanjutkan suplementasi vitamin A. Sistem rujukan berikan kepada orang yang lebih ahli. 6M adaptasi kebiasaan baru, istirahat dan tidur, makanan sehat bergizi, seimbang, utamakan makanan yang beragam atau lokal. Kebersihan diri dari cuci tangan, mandi, ganti pakaian, alas kaki, gosok gigi, potong kuku, BAB gitu kan pada tempatnya. Olahraga dan aktivitas fisik, ajak anak untuk berolahraga. Kemudian kebersihan lingkungan seperti air bersih, sanitasi dan buang sampah. Mengapa harus PHBS? Karena mencegah gangguan kesehatan, mencegah gangguan gizi termasuk stunting. Mengapa juga perlunya ada PHBS? Untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Nah, anak memiliki perilaku hidup bersih dan sehat dan aman atau PHBSA dengan cara yang satu, keteladanan. Jadi berikanlah contoh yang baik agar anak mengikuti, itu namanya keteladanan. Yang kedua, berikan mereka kesempatan kegiatan bermain. Yang ketiga, pembiasaan. Jadi kalau setiap pagi anak diminta untuk memungut sampah, lakukanlah setiap pagi. Jangan hanya ada saat ketika kita harinya bagus atau misalnya setiap hari Senin aja, tapi tidak, kita berikan setiap hari agar anak mengerti, memahami cara menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian pengkondisian, di mana antara posisi anak duduk, posisi anak belajar, menerima materi dari kita harus senyaman mungkin. Keamanan dan keselamatan di satuan PAUD, aman dari kecelakaan, tentunya harus ada pengawasan dari guru, sarana prasarana memenuhi standar K3, aman dari perilaku dan orang berbahaya. Jadi perlu kita berikan kepada anak pemahaman bahwa bahayanya kita perlunya kita melindungi diri kita dari orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan atau SOP monitoring evaluasi manajemen mutu. Nah, memastikan kesehatan, keamanan dan keselamatan itu tidak hanya di sekolah tetapi perlu juga di rumah. Baik. Nah, di sini ada peran satuan PAUD. Di sini peran satuan PAUD. Deteksi dini tumbuh kembang anak secara berkala. Itu pasti harus lakukan pra-screening perkembangan, gunakan KPSP dan SDI DTK. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan, berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala. Keempat, pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kelima, sarana prasarana higien, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, jamban yang sehat.
Yang keenam, pengembangan program pendidikan berkualitas keorangtuaan atau konsultasi atau konseling atau biasa disebut dengan parenting. Kemudian kerjasama dengan orang tua, vaskes, pemangku kepentingan, dan pemenuhan SPM PAUD. Nah, di situ harus penting kita memberikan program tersebut. Kesimpulannya, kesehatan dan gizi adalah kebutuhan esensial anak, sehingga harus kita sebagai satuan PAUD memberikan pemenuhan tersebut. Percepatan penurunan angka stunting atau kesehatan gizi, pengasuhan dan stimulasi itu juga harus kita lakukan. Yang ketiga, kesehatan dan gizi menentukan pertumbuhan dan perkembangan dan kesehatan anak di masa depan. Kesiapan satuan PAUD atau SDM, prasarana sistem rujukan. Kemudian yang terakhir, kerjasama antara satuan PAUD dengan orang tua atau keluarga dan fasilitas layanan kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk tugasnya akan saya share setelah teman-teman menonton video ini. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.